Halo guys, welcome to Study United Podcast. Ya, hari ini kita mau sesi, sebenarnya sesi yang ringan-ringan aja. Kita mau ngobrolin tentang yang biasa Terjadi lah ya, terjadi di gitu ya. Buddhis ya. Pak Emil gimana lanjutin? Kita akan lebih banyak Q&A sama Bante, Yang Mulia ketika Bante. Mulia Bante sama Romasun ya. So kita akan sering-sering sedikit tentang yang terjadi aja, seperti ini kan kita kita memakai tagline. Sadu United itu ada tagline-nya adalah Dhamma Worship. Gitu kan, Dhamma Worship Night. Sedangkan worship itu banyak digunakan untuk Kristen ya, bener nggak? Oke, ya kan bisa dipakai sama agama-agama lain sebenarnya. Agama lain sebenarnya ya. Nah, dan worship itu sebenarnya kan di dalam bahasa Inggris itu terjemahannya adalah puja sebenarnya. I worship you, gitu kan? Arti kata saya memuja lu gitu, memuja kamu gitu kan. Nah, dalam pandangan Buddhis sendiri, kata worship itu apakah boleh digunakan sebenarnya? Apakah Yang Mulia Bante bisa jelaskan pada kita, Bante? Kalau menurut Bante, Ya. bahasa dilarang nggak bahwa kita nggak boleh belajar bahasa? Enggak sih. Enggak, Bang. Boleh kan? Boleh kan? Boleh. Belajar, Bang. Makanya kalau kita berguna bahasa itu Bante rasanya tidak ada masalah. Oh. Karena bahasa itu universal. Universal. Siapapun boleh berguna bahasa. Begitu contoh. Kalau bilang tadi apa? Dhamma Worship. Nah, itu adalah aku puja kepadamu. puji Ya. pertama. Coba kita baca. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Artinya apa? Aku Terpujilah Pujilah Sang Sang Bhagawa Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Baik, itu terpujilah. Terpujilah enggak? Kalau begitu, kalau bilang bahwa enggak boleh pakai Dhamma worship itu terpuji. Bahasa Bali ini jangan dibaca juga Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa. Salah lu bener. Salah. Gimana sih? Terpuji juga. Jadi boleh ya intinya ya Bante ya. Enggak tahu boleh enggak? Jawab sendiri. Jawab sendiri. Namanya orangnya. Cluenya udah dikasih. Jawab sendiri. Betul banget. Iya, makanya dari awal aja kita bilang ya. Namo tassa ya. Iya, namo baca apapun, namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa, terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Yang aliran lain bilang, "Oi, agama lain, aliran ajaran yang lain bilang, ambil kata-kata dari saya ya." Iya, Buddha ada kok. Namo tassa bhagavato arahato sama terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Dengan kata tadi Dhamma, Iya. kan? Ya. Dhamma worship ya. Iya. Worship sama. mungkin worship ini sebuah kata yang dalam bahasa Inggris ya sebenarnya, walaupun Iya. kita sering gunakan sebenarnya, cuman dalam bahasa puja. Puja. Jangan Iya. salah lah. Arahang sama sambuto bhagawa buddhang bhagawantang apiwademi. Apa artinya? Aduh, jadi lupa saya. Pas saya langsung Kita hafal. langsung Biasa hafal. Ya. Artinya Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Benar nggak, Bang? betul. Iya. Aku bersujud di hadapan Bukan, ini Bhagawa. arahang. Arahang sama sambuto bhagawa buddhang bhagawantang apiwademi. Nah, itu. Bapak. Sang Bhagawa yang Ya. Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna, aku Nah, bersujud aku bersujud di kepada hadapan Buddha. Oh. Ya, sawakato bhagawata dhammo. Ya, sawakato bhagawata Dhamma telah sempurna diberikan, aku bersujud di hadapan Dhamma. Supatipanno bhagavato sawaka sangho sanghang namami.
Ya, sangka. Sangga telah sempurna. Ya, aku bersyukur sangka sudah selesai. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ya, terpujilah sama Bapak. Baru bersuci Buddha Nusati dan bersuci Sangka Nusi, kita puji kepada Buddha Dhamma Sangka. Wah, ini keren banget ya. Ya, makanya itu kita bicara dalam bahasa Bali, Sankata. Tetapi kalau dari United atau satu ini bicara tentang bahasa Inggris. Iya. Dia pakai Inggris. Ya, sama Berarti Dhamma worship aja. artinya puja dhamma. Puja Puja Dhamma. Dhamma. Itu di Puja kita Bakti Dhamma. kita sakit di berarti Buddha Pak Dhamma. Romo. Kita pernah kejadian soal di YouTube, seru banget tuh. Seru banget ya. Tanyain, emang worship siapa? Loh, ya kita bilang worship Buddha Dhamma Saha ya. Kan dasar Buddha Nusati, Saha Nusati, Dhamma Nusati, Saha Nusati. Sebenarnya mungkin ketika kita ke kebaktian di wihara-wihara juga Sama. Ya, Iya. bahasa aja. Bahasa. Bahasa. Mungkin ini bisa bahasa Mandarin, bahasa Mandarin apa? Apa sih benar? Matching. Bahasa Mandarin yang Iya, apa? Ini biasanya. Iya. Bahasa Mandarin apa? Kalau puja apa Mandarinnya? Mandarin. Ayo, nanya koinya apa? Nanya suruh nih. Apa Pak? Kalau bahasa Mandarinnya puja itu apa? Mandarinnya ada pasti. Oke, kita carilah ya. Ya, nggak apa-apa. Kita carilah nih Iya, kita. gitu. Oke, so saya udah oke berarti Iya. ya, nggak ada masalah tuh worship. mungkin Just- kita cuma menggunakan dalam bahasa Inggris ya. Biar Iya, lebih exactly. pendekatan lebih milenial. Betul. So, sekali lagi tanya, kita worship siapa yang di worship? Worship apaan loh? Kita worship Buddha Dhamma Sangha. Iya. Exactly. Wah, ini thank you banget Pak. Nah, ini ada pertanyaan yang lumayan seru nih. Nah, apa nih? Biasanya zaman dulu lagu-lagu Buddhis kan mungkin yang mengikuti zaman itu ya, yang Zaman mungkin- Cimeci maksudnya? Dipancing saya, aduh. Ngomong aja ada orang. Ya, pokoknya kan mengikuti pada zaman itu yang mungkin rada slow, Iya. mungkin yang ya pokoknya Dayu-dayu pada zaman lah. itulah ya. Gimana? Sekarang kita udah menggunakan yang keras, yang Agak lebih ngebeat ya, upbeat, agak ngebeat. ya. Nah, itu salah atau tidak ya? Karena waktu itu ada yang ngomong juga ya. Ya, itu bener tuh. Jadi mungkin apa nih mau Romo dulu atau Bante dulu? Ini pandangan aja umat awam kan? Saya juga umat awam gitu kan, ada Romo, ada Bante. Bisa kasih sedikit pandangan nggak tentang musik-musik seperti apa sih di Buddhis itu? Apakah boleh nggak sih musik yang upbeat? Kan sekarang anak-anak zaman sekarang dikasih lagu-lagu yang model kita mungkin apa Iwan Woai gitu ya. Waduh. Tidur. Lagu yang Cimeci. Itu selesai tuh. Tapi kalau kita lagu-lagu yang gimana sekarang zaman Yang sekarang? upbeat yang bersama. Lagu sadu. Nah, apakah boleh? Apakah itu boleh dinyanyikan di wihara? Apakah boleh dibawakan di wihara? Kontennya dhamma, kontennya Jenis musiknya aja. jenis Jenis musiknya musiknya saja. aja. Dia agak sedikit ada bassnya, agak ngebeat. Apakah boleh? Gimana? Romo atau Bante? Saya jawab. Oke, nanti habis Romo Bante tuh ya. Boleh. Oke. Kalau menurut saya, it's okay aja, nggak ada masalah. Iya. Kenapa? Karena memang situasi yang berbeda. Iya. Ya, situasi yang berbeda. Kalau sekarang, tadi Emil udah katakan, kalau situasi sekarang ini mau pakai lagu-lagu yang terlalu slow, orang ngantuk. Yang datangnya tidur. Sama penceramah aja sekarang. Kalau yang ceramahnya pelan-pelan, slow, yang dengarnya ngantuk. Iya. Ya, mau nggak mau kita mesti ikutin zaman. Nah ini. Kita mesti yang ada sedikit keras, ya, semangat. Orang tuh langsung wah gitu kan. Kalau cuma ngomongin ceramah, apalagi kalau para pandita ceramah udah kayak biku di ceramah begini, oh udah, ya kan tidur. Oke. Nah makanya kita mesti merubah. Kenapa? Karena zaman. Kita mengikuti harus zaman. Beda kalau zamannya dulu, zamannya sekian ribu tahun, ya kan? Itu otomatis nggak bisa. Kalau pakai yang keras, malah orang nggak sesuai. Kenapa? Batinnya beda. Orang dulu batinnya kan sudah Ditenang kali ya. bukan, batinnya kan sudah maju. Artinya apa? Pengembangan batinnya dia sudah lebih dalam. Jadi justru memang mereka butuh yang tenang. Ya kan? Lain dengan situasi yang sekarang. Nah ini menurut saya. Jadi kalau pertanyaannya boleh nggak? It's okay. Nggak ada masalah. Ini berarti Romo Asun ini Romo yang milenial sebenarnya. Ini cocok buat Sadi United. Kapan-kapan kita undang berarti ya boleh. Siap. Romo, Oke. kalau kita undang boleh ya. Jangan sampai nggak.
Siap, nanti kan konten Sun United bersama Promo Asu. Asu. Oke. Nah, menurut Bante bagaimana Bante? Apakah musik yang keras ini bolehkah kita membawakan musik yang keras entah di wihara atau di mana dengan konten dhamma? Konten nama, pilih konten nama. Yang pertama dulu Bante jawabnya bahwa kita itu harus tahu ya, namanya satta perimusatham ya, 7 ya dhamma yang bikin manusia jadi manusia yang baik. Satu, tahu sebabnya apa. Yang kedua, tahu akibat. Akibat. Tahu diri kita ini siapa. Tahu rasa cukupnya. Cukupnya sampai mana. Tahu waktu. Waktu. Terus tahu tempat ini tempat apa. Tempat ibadah atau tempat hiburan. Terus tahu orang yang kita mau disampaikan itu siapa. Contoh, kita mau disampaikan kepada anak-anak di bawah umur dari 15 atau 18 di bawah. Kalau kita disampaikan dengan caranya orangnya 45 sampai 55 sampai di atas, itu beda temanya. Betul, setuju. Ya. Tetapi kita tahu. Tetapi saat ini kita lagi bikin musik di mana? Cocok enggak dengan tempat? Kadang-kadang di tempat wihara enggak cocok. Karena mereka rasanya enggak nyaman dengan ya tempatnya di belakang ada lubang Buddha. Tempat suci. Karena ada lubang Buddha, kita main-main loncat-loncat kurang cocok. Tapi di wihara cocok enggak? Ada cocok juga. Di mana? Tempat khusus buat lokasi musik. Cocok. Di panggung itu di belakang ada lubang. Nggak boleh dari masalah. Iya, Di jangan- wihara boleh. Itu bukan dari masalah. Situasional ya, Situasional. Ya. Tetapi karena kita di umum di tempat ini kita puja bakti juga, kita dengar dhamma juga, kita meditasi juga, ketenangan. Tetapi kita loncat-loncat juga seperti moncet, lompat di dahan pohon, bingung juga. Tempat ini latihan apa? Latihan lompat-lompat atau latihan tenang? Latihan apa? Makanya kalau lagi ada lubang, kalau lubang begini jangan digunakan untuk kita lompat-lompat musik-musik, pakai yang seksi-seksi, pakai yang itu tidak cocok. Pakai yang begitu-gitu kita siap satu lokasi, walaupun dalam lokasi wihara, tetapi tempat khususnya, khusus buat musik, boleh, tidak ada masalah sekali. Boleh. Situasional, kondisional ya. Intinya berarti sebenarnya sah-sah aja mungkin Bante, tetapi menyesuaikan tempat dan kondisi. Kondisi dan tempat, tetapi jangan langsung seperti begini. Kita lihat ada lubang Buddha. Iya. Ada tempat untuk Bante Carama juga. Tentunya nggak cocok lah. Ini puja bakti, Carama dengan dhamma dari Bante, meditasi di sini ketenangan. Tetapi di sini juga ada lubang Buddha lagi pecah mata, lagi samadhi. Tetapi ada musik loncat-loncat. Ada itu ya tidak sesuai dengan lokasi. Begitu tadi. Sebab akibat. Sebab apa Anda mau di longga ini? Akibat enggak masuk. Sebab saya mau anak kecil-kecil supaya didengar atau umat-umat awam biasa nggak pernah latihan berdoa, puja bakti, meditasi, mereka bisa dengar tertarik dengan dari dhamma yang laku. Tetapi belum sesuai dengan lokasi ini. Kita sediakan lokasi yang tidak ada lubang Buddha, ada gambar dewa-dewa apa-apa. Nah itu akibat. Terus ini handphone. Diri kita ini siapa? Kita mau disampaikan mereka. Jangan terlalu karena kita laku Buddhis tentang puji bakti dan dengan dhamma baik-baik. Tetapi orang pakai itu pakainya dari pendek-pendek, loncat-loncat sampai nggak sadar sendiri, itu nggak boleh. Tapi kalau Meci pakai itu pancong-pancong, aman lah. Iya. Kalau tahu yang cukup, jangan terlalu lebihan, jangan ulang. Itu dengan disampaikan itu
jangan terlalu lebihan dari Iya. Buddha Dhamma kita. Terus waktunya untuk kita sampaikan itu waktu cocok nggak, dan Oh iya. sosial ini boleh nggak untuk siapa? Iya, iya. Wah keren ya, berarti sebenarnya nggak ada jawaban boleh dan tidak boleh, tetapi lebih ke Situasional. ya. balik Berarti lagi. seperti kita di Sada United, Romo, yang waktu itu Romo juga pernah hadir Iya. ya. Kita ada di hotel Betul. atau di sewa gedung ya, gedung. sewa gedung tanpa rupang Buddha. Paling cuman kita nggak ada rupang Buddha ya, nggak ada sama sekali nggak ada. Berarti itu untuk kita bikin seperti musik yang upbeat, musik yang itu ya, dan kita bisa ngundang teman-teman untuk sharing dhamma, Iya. berarti oke itu ya, itu boleh. Kalau menurut saya oke. Ya, karena kan bukan tidak ada rupang Buddha dan bukan Yang penting jangan ada rupang Buddha berubah, karena kita simbol rubah Buddha itu simbolnya Guru Agung sudah tercapai dengan sempurna. Beliau perlu tenang, karam, tenang. Tetapi kalau kita loncat-loncat nyanyi-nyanyi nggak cocok. Iya. Nah, begitu Anda sewa tempat atau wihara boleh, tetapi ada satu tempat di pantai lagi bikin. Di samping tempat itu tempat untuk khusus buat musik. Itu di samping. Nanti Sadu Band jangan lupa harus ngisi. Wah, siap. Iya kan? Khusus buat Kehormatan ya. Kehormatan nih. Kehormatan. Tetapi khusus di luar ya. Luar ya, betul. Di samping tanah kosong itu. Nah, itu lagi bangun khusus, ada panggung, ada orang nyanyi, ada orang apa itu semua. Ya. Tapi kalau berarti tidak masalah, apakah boleh musik juga kan? Karena kita ada apa namanya Wihara kita. wihara gita kan? Wihara gita. Makanya kan saya bilang, kalau menurut saya kita semuanya segala sesuatu tergantung kita punya niat. Cetana. Cetana. Buddha kan betul. mengatakan Intensi. kama itu adalah cetana. Betul. Cetana kita apa sih? Iya. Dengan mau musik beat kenceng dan segala macam. Kalau cetana kita adalah tujuannya untuk yang negatif, jelas itu tidak boleh. Ya. Tapi bicara Sadu United dengan musik yang beat, yang Ceria lah ya. ceria, Ceria, menarik, semangat. mengundang orang. Anak terutama anak-anak muda-mudi, Betul. ya kan anak-anak milenial. Betul. Sekarang ini itu kan pancingan. Iya. Pancingan untuk mereka datang. Setuju. Iya kan? Untuk mereka datang. Cetana kita ke sana. Kemudian setelah dihibur dengan musik, baru masuk dengan dhamma. Iya. Iya kan? Ini artinya kan kembali lagi cetana. Kenapa saya katakan dari pertama boleh? Bolehnya itu apa? Saya tahu Sadu United mempunyai suatu cetana yang positif. Bukan dengan musik yang keras untuk maaf kata seperti apa namanya seperti Diskotik. apa namanya dugem ya kan, musiknya perang buat goyang kepala, bukan. Tapi dengan musik yang beat yang keras, mempunyai satu niat, punya cetana untuk anak-anak milenial ini mau datang tadi di hotel, di gedung dan lain sebagainya, untuk mereka bisa datang. Iya. Ya kan, ini buat pancing, karena kalau nanti anak-anak muda ini kepancing ke tempat yang lain, ya kan, kepancing tempat yang lain. Karena apa? Karena anak muda sekarang ini kembali lagi situasinya sudah beda. Nah, itu dia. Iya kan, kalau nggak ada pancingan yang membuat apa namanya hati ini ceria, nggak mau dia. Itu. Makanya ada konsep apa berubah atau punah. Kan berubah atau punah. Iya, iya. Tapi dia ngomong gini waktu Bante Romo. Dia bilang gini, loh, dhamma nggak mungkin punah katanya. Loh, saya bilang betul, dhamma nggak mungkin punah. Cuman yang belajar dhamma yang punah. Tapi Bante? ini juga ini. Kalau kita belajar Buddhis, Ya. cara kita Ya. kita nggak bicara cara orang lain. Tahap, ya. Kalau tadi dia sedikit bicara Ya. tentang bahwa agama Buddha itu ada umur di bumi ini 5.000 tahun. Ya. Katanya Katanya. guru-guru kita Iya. ribu luar. 1.000 tahun yang pertama adalah belajar dhamma langsung jadi arahat. Banyak. 1.000 yang kedua sampainya anak kami banyak. Oh ya. Menuju ke 1.000 yang ketiga ini sampai sikat kata kami. Sakategami. 1.000 yang keempat ini adalah soda. Ya. 1.000 yang kelima itu pucacana. Jangan. Ya. Makanya saat ini kita 2.000 ke 3.000. Banyak kan ini sekitar kami. Sekarang kami. Mau sampai anak kami arahat itu susah dihitung. Ya, susah dihitung ya. Makanya kita lihat umat kita, orang yang sampai pucacana sama dengan soda lebih banyak yang mana? Jangan.
Enggak. Pucana Intinya tahu. lebih banyak pada soda. Iya betul. Santai Khanif juga belum tentu sampai soda. Katanya itu kan. Ini belum kan. Makanya jangan bilang sih kami aja, belum tentu. Makanya orang Pucana itu lebih banyak tahu banyak tetapi nggak bisa praktek, nggak bisa mengerti. Beli banyak kan tahu, tetapi nggak mengerti. Kalau mengerti pasti tahu, tetapi kan yang banyak kan tahu. Satu lembali baca buku, ajarin orang, khotbah orang, apapun tahu banyak. Bisa tulis buku tapi nggak bisa berenang. Yang bisa berenang nggak bisa tulis buku. Karena bagaimana caranya untuk disampaikan, kecualinya langsung angkat andainya lempar ke sungai, coba berenang aja gitu. Kalau sudah berenang, itu saya bisa begitu. Caranya, makanya orang bisa berenang nggak bisa tulis buku. Orang yang bisa tulis buku nggak bisa berenang. Nah, tetapi ada sebagian bisa tulis, bisa berenang. Nah, makanya bagaimana? Tahu belum tentu mengerti. Kalau mengerti pasti tahu. Artinya bahwa tadi saya bilang Pucana itu lebih banyak pada saudara kami sampai zaman kita ini ya. Maka itu Pucana itu duniawi. Duniawi. Makanya orang tua juga Pucana. Anak bagaimana mengerti dhamma? Nggak mungkin. Tetapi kebetulannya kita ada united, ada satu, ada laku dhamma. Oh, Atia begini. Hobi nih, dengar nih lagu ini, senang. Rasanya, suruh puja bakti, bosan nih. Dia dipancing. Makanya kalau kita pancing ikan, kita nggak pakai umpan ikan di mana makan, kecuali ikan buta aja masih, wah nggak ada bau nih, langsung lari. Yang ikannya makan karena ada umpan. Sama anak-anak kita ini dia nggak mau masuk wihara, nggak apa-apa. Tapi kalau ada musik dan ada artinya, maknanya bagus, akhirnya dia nempel masuk. Sudah besar 20 atau 18, 20 baru mulai puja bakti, mau meditasi, mau apa. Nah, makanya penjelasannya bahwa musik gak ada masalah. Karena apa? Karena musik itu adalah umpan untuk seperti pancing ikan. Betul. Masa pancing ikan nggak pakai umpan? Iya betul. Nah, makanya kadang sama gitu. Betul Bante. Dan begitu kita nggak usah khawatir dengan orang tahu banyak. Kalau tahu banyak belum mengerti. Kalau mengerti pasti tahu, nggak ngomong. Dia mengerti. Iya. Dia mengerti. Dia nggak ngomong lagi. Oh ya kenapa? Keren, ya? Itu. Ya. Kalau orang belum bisa berenang, nah, orang bisa berenang nggak bisa tulis buku. Orang tulis buku nggak bisa berenang. Karena dia nggak bisa berenang, akhirnya dia tulis protes kita begini. Protes kita juga. Tetapi kalau orang bisa berenang, dia mengerti kenapa harus ada begini, zaman begini. Orang lainnya sudah berguna semua, kita masih kaku. Akhirnya kita ini gimana? Iya. Kayak pemain bola, Chan. Pemain bola sama yang nonton. Lebih rame Gitu. nonton ya. Yang nonton nggak bisa main bola. Iya. Kan gitu. Protes dulu ya. Protes dulu akhirnya. Itu gimana sih? Keren Kenapa lu nggak ke kiri kan? Iya. Tendangnya ke kanan dong kata. Begitu suruh main ya nggak bisa. Waduh, ini keren banget hari ini. Keren ya. Ini pek Iya. yang masuk banyak Ternyata tahu dan mengerti beda. beda. Tahu, belum tentu ngerti. ngerti. Ngerti Udah pasti pasti tahu. tahu. Awesome banget hari ini. So, makasih banget Bante Mas Romo. Oke. Boleh kasih 1-2 pesan buat Sadu United Dan anak muda. dan anak muda. Khususnya juga ya prinsipnya adalah hari ini kita closing bukan closing statement lah. Closing statement basically tutup dengan kasih 1-2 pesan untuk Sadu United dan teman-teman yang milenial. Bante dulu. Ya baik, Bante titip ya Buddha Dhamma Sangha ini kepada kalian semua ya dari United Sadu ini ya jawabnya jangan berkecil hati ya akan merugikan sendiri. Merugikan itu bukan kita saja, agama kita juga. Itu agama kita juga akan merugikan karena orang lain yang ambil ya pancing ikannya makan semua. Kitanya makan apa? Makannya ikan asin masih mending. Ini nggak ada ikannya makan lagi. Ya, yang kedua, jangan main dengan perasaan, akan sesat dengan suasana hati. Anda nggak bisa maju, Anda nggak bisa sukses. Begitu, sewaktu-waktu Anda harus buta matanya, sewaktu kuping
ya, tiru bisu. Begitu kawan, orang bodoh akan menjadi umpan orang pintar. Orang pintar akan menjadi umpan orang pula-pula bego. Sewaktu-waktu jangan terlalu pintar, pula-pula bego. Wah, ini yang seru banget. Ya, itu paling bagus, aman. Tentram. Ya udah, kalau bisa sewaktu-waktu jangan terlalu pintar terus. Siap. Ya, Nah, sekali lagi orang bodoh akan menjadi umpan Orang pintar. nah, karena benar-benar bodoh. Jangan benar-benar bodoh. Bener bodoh gitu dia. Orang pintar akan menjadi umpan orang Pura-pura bodoh. pura-pura bego. Kalau Anda nggak bisa pura-pura bego, Anda nggak bisa sukses. Nah, ini dalam nih. Tapi bahkan sekarang orang pura-puranya pura-pura pinter, bukan pura-pura bego, Chan. Gitu ya. Bener banget ya. Yang banyak adalah pura-pura pinter. Berarti bilang apa? Sok suci itu ya. Makanya begitu pasti Anda akan sukses. Ya, demi Buddha Dhamma Sangha bolehlah. Orang bilang Anda bodoh, bego, apapun nggak apa-apa. Anda tetap jalan terus. Ya, gitu. Sadu aja. Sadu aja. Sadu aja. Sesuai dengan namanya. Sadu United. Ya baiklah. 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 Baiklah United. Oke, Romo, Romo ya. Iya, saya rasa udah banyak banget pesannya. Saya tinggal tambahin sedikit aja. Ya. Untuk Sadu United jalan terus, jangan pernah stop karena cetana niatnya benar-benar untuk buat pengembangan Buddha Dhamma. Karena situasi sekarang ini memang anak-anak milenial ini harus kita bangkitkan. Begitu anak-anak milenial, anak muda-mudi ini sudah bangkit, sudah datang, tadi banyak katakan sudah percaya, pasti dia akan yakin, baru dia akan mempraktekkan Dhamma itu lebih dalam lagi. Karena memang untuk praktek Dhamma yang lebih dalam, untuk mencapai tingkat yang batin yang lebih dalam, baru dia harus praktek dengan meditasi. Ya, nah kalau udah praktek dalam dengan meditasi, tentunya udah nggak perlu lagi yang namanya Sadu United. Itu tugasnya bukan Sadu United lagi, tetapi dia akan baru mencari satu ketenangan batin yang lebih tinggi. Ya, karena tadi dengan musik dan lain sebagainya itu tidak akan bisa membawa seseorang menuju kepada batin yang lebih tinggi. Pencerahannya dengan tadi musik ya bisa. dapat kan, Betul. artinya dapat pencerahan. Kecil. Tetapi untuk yang batin yang lebih dalam, untuk mencapai satu tingkat kesucian, kita harus praktik meditasi, ketenangan. Tapi Sadu United memancing dulu untuk orang datang yakin, tambah yakin, oh iya Dhamma seperti ini, Dhamma ini indah seperti ini, sangat logika, baru dia akan praktek. Jadi Bante mengatakan tadi, Sadu United bagian pancing dulu nih. Nah, bagian mancing terus. Kenapa anak-anak milenial jadi datang? Kalau nggak kan nggak dipancing, nggak datang nih anak muda-mudi ini. Semuanya kan, aduh umat Buddha cuma diem gini duduk di batu dengerin ceramah begini, bosen banget ya. Begitu ke agama lain, waduh enak ya, ceria ya, datangnya juga rapi-rapi. Yang datang ke wihara lusuh-lusuh begitu, lemes kan, gitu kan, nggak semangat banget gitu kan. Nah makanya inilah tugas Sadu Band, makanya Sadu United maju terus untuk memancing supaya berkembang. Bagian yang muda-mudi semuanya sekarang udah nggak salah berada dengan Sadu United. Teman-teman, itu aja kayaknya konten dari kita ya. Terima kasih untuk Bante, terima kasih Romo Asu. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.